spesial yang datang dari Pekanbaru. Terima kasih sudah datang bersama dengan tim, dan saya juga dapat dukungan dari Ketua Umum DPC Pradi Pekanbaru Ibu Megawati. Terima kasih atas support dan dukungannya Ibu Megawati. Jadi ini sebenarnya agenda terkait saya dilaporkan terkait pencemaran nama baik katanya ya. Pencemaran nama baik karena saya bilang ada statement saya pada saat saya live di TikTok, Instagram maupun media sosial saya lainnya yang membahas pocong ngelontong pakai nama Puspitong terus ketekong, itu saya akan dipidanakan katanya. Dan ada salah satu lawyer juga yang siap untuk memidanakan saya. Akhirnya karena berita itu mencuat dan viral dengan beserta bukti yang ada di tangan saya, ketemulah dengan Bang Nirwan dan timnya dan DPC Pradi Pekanbaru Ibu Megawati yang siap ngebantu, karena sebenarnya saya nggak tahu kalau masalah hukum, biar nanti kuasa hukum saya aja yang bicara. Itu gimana tuh bisa kan dipidanain? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Perkenalkan, nama saya Mirwan Syah SMH dari kantor MS Lombok bersama dengan rekan Hafian Julda SH. Kami resmi hari ini ditunjuk sebagai kuasa hukum Kim Hot. Nah, adapun terkait dengan persoalan pocong lontong yang mau dipidanakan, dalam aspek hukum diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Makanya saya sampaikan sama Kim Hot, sama sekali tidak ada pidananya. Kalau bisa dipidanakan, saya berguru sama dia. Itu saya sampaikan. Jadi jangan mengadi-ngadi gitu loh. Kalau dia merasa pocong lontong, oh berarti dia pocong gitu loh. Jelas kok diatur di dalam Undang-Undang ITE, dan turunannya ada SKB 3 Menteri. Delik mana yang bisa masuk dan tidak masuk gitu loh. Sehingga saya sebagai kuasa hukum daripada Kim Hot sangat meyakini bahwa persoalan menyinggung pocong lontong sama sekali tidak ada pidananya. Dan kita akan tantang juga, kalau memang ada pidananya laporin, biar polisi yang akan menyelidiki apakah ada pidana atau tidak. Gitu dia. Tapi saya juga siap memberikan, kalau memang saya ada panggilan, balik lagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau saya ada panggilan untuk dilakukan pemeriksaan, baik itu BAI ataupun BAP, saya akan datang memenuhi panggilan tersebut, memberikan kesaksian sejujur-jujurnya, tapi saya tidak akan mengurangi bukti yang saya punya. Artinya, saya akan berikan seluruh video yang seronok kepada pihak penyidik. Ya, jadi kita semua tahu, dan dalam dibalik penyebaran foto dan juga kasus Surabaya nggak usah dibahas lagi, tapi dalangnya saya juga ada bukti. Dia disogok 5 juta, dia disogok 10 juta, 3 orang, inisial R, inisial A, inisial F itu cuman salahnya dia hanya memoto, mungkin ya kesalahannya dia hanya foto, tapi yang menyebarkan pertama kali itu bukan wanita itu, justru R, dan R-nya sudah komunikasi dengan saya dan dia juga siap memberikan kesaksian sebenar-benarnya dalangnya semua siapa, terus buktinya itu ada semua. Jadi kita bersihkan nama baik anak gue, udah meninggal, jadi jangan udah jangan dibahas-bahas lagi pokoknya ya. Seperti itu. Sama mereka juga ternyata nyerang pakai video lama, itu juga nanti kita laporan ya. Jadi hari Senin besok kita akan laporan ke Polda terkait pencemaran nama baik atas diri saya. Sebenarnya dari kemarin gue diem aja karena menurut gue sesuatu yang udah benar itu tidak perlu dibenarkan, tidak perlu diklarifikasi lagi, tidak perlu dibenarkan. Nah ini jejak digital gue udah lama, udah tahun jebot, yang gue suka dari surat itu kayaknya udah 10 tahun atau 5 tahun, kapan gue lupa. Itu sudah selesai, dan MOU pertama kali kita kerjasama itu sudah ada, terus surat lunasnya semua sudah ada. Ternyata sekarang diangkat lagi. Tadinya gue nggak pernah mau kasih klarifikasi masalah ini karena menurut gue itu bukan sesuatu yang salah yang harus diluruskan, tapi itu sudah benar dan kita punya bukti, dan itu juga akan kita laporkan ke orang yang menyebarkan video itu pertama kali dan pelakunya inisial N. Ya kan? Kalau itu resmi kita laporkan, karena itu sudah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Itu murni pidana, karena yang mana 4 tahun yang lalu persoalan utang piutang antara klien saya dengan R tadi ya, dengan N itu sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Tapi sekarang di blow up, dan itu benar-benar mencemarkan nama baik klien kita. Oleh karena itu kami bersepakat untuk melaporkan ya orang ini, dan kita akan segera publis juga setelah nanti punya terbit gitu ya. Bang, untuk tadi jadi saling lapor-lapor apa sih Ya, kalau soal saling lapor ini sebenarnya kan kalau kita tidak ada memancing dari awal.
Ya, kita tidak ada memancing dari awal. Sejak awal klien kita sebenarnya tidak ada persoalan. Beliau hanya mengungkapkan, Kim Hot hanya mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kebenaran dan bukti-bukti yang ada. Tapi pihak-pihak ini yang mencari-cari kesalahan klien saya. Dan itu bukan kesalahan. Soal utang piutang itu udah selesai sama sekali, tidak ada persoalan. Itu sudah masa silam 4 tahun yang lalu gitu loh. Nah sekarang di blow up lagi seakan-akan klien kita merasa nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu ini tidak main-main gitu loh. Nah kita akan ultimatum juga 3 kali 24 jam. Bisa nggak sih 1 kali 24 jam? 1 kali 24 jam dia nggak minta Itu maaf. kan dia, kita laporkan ke Polda. itu kan sama ibu sama anak, Iya. pokoknya dua-duanya aja bicarain sekalian. Jadi Nah, biar kalau ini murni ya, sekali Itu lagi saya bukan jelaskan, murni. ini murni Dan- pidana. Dan itu kakek gue juga siap bersaksi akan case itu, karena itu perempuan gila-gila sama kakek gue, konglomerat bawa gila-gila nikah sama kakek gue, tapi kakek gue nggak mau 4 bulan diceraikin. Ya wajar aja diceraikin orang gila. Rentenir inisial N. Seperti itu. Hakim, jadi sebenarnya tadi yang ngomong Mas Surabaya, Hakim akan membersihkan nama Vanessa seperti itu. Iya, karena memang Vanessa tidak melakukan itu. Jadi makanya sengaja gini loh, kemarin itu kan kita heboh nih satu Indonesia ribut yang makam mau dipindah, yang katanya bukan anak kandung, bukan anak kandung segala macam. Itu gue udah capek nih nutup nih, udah biarin orang udah meninggal, udah tenang laki bini, biarin tenang, jangan diganggu dengan berita-berita yang ada. Segala makam mau dipindahin, mending otaknya yang mau pindahin makam aja disuruh pindahin ke Dengkul. Banyak perkaranya. Akhirnya gue gimana caranya gue bisa nutup itu? Ternyata dengan viralnya gue di video gue yang di TikTok, viralnya gue membuka lah nih jalan. Emang udah skenario Tuhan membuka jalan, jadi kayak orang-orang yang ada ikut andil dalam case, baik itu case penjebakan Surabaya ataupun foto yang melanggar UU ITE di tahun itu, di masa itu semua keluar dan semua nge-DM gue dan semua ngasih bukti konkret. Dan beberapa orangnya gue kenal, termasuk orang yang melontong pakai nama Puspitong ya, si Pocong itu juga ternyata ya pokoknya nanti akan semua gue buka. Jadi akan gue kumpulkan dulu nih semua orangnya di satu meja yang sama, kita akan memberikan kesaksian dulu. Jadi itu akan kita usut. Itu ada hubungannya nggak yang di Puspitong itu dengan atau Ada. beda? Ada. Ada. Ya kalau nggak ada gue juga nggak mau ngomong. Jangan hanya siapa itu Puspitong ya, kalian pokoknya ya bisalah kalian semua menginterpretasikan sendiri siapa itu Puspitong loncong. Kalau itu kan hanya spontan sebenarnya ya bang. Itu hanya spontan. Saya lagi live spontan. Jadi besok jam berapa bang? Polda? Besok kemungkinan jam 1 sih, habis makan siang. Cuma masih tunggu kabarnya lagi. Karena bang ini kan masih nunggu tim Koordinasi juga. Ibu Megawati. Selasa, sorry. Kita ke Poldanya berarti Selasa karena kita masih tunggu ketua DPC Pradiptan dari Ibu Megawati. Sebenarnya akan merangkul 25 pengacara benar nggak sih? Sorry? Merangkul 25 pengacara. Ya, kalau soal 25 pengacara itu memang secara waktu live gitu ya. Berarti yang waktu live ya. Intinya sekarang saya mendukung penuh ya sebagai pengacaranya Kim Hot dan akan menyikat siapapun yang coba-coba mencemarkan nama baik klien kita, dan ini nggak main-main karena ini sudah sangat keterlaluan dan ini udah biadab lah kita katakan demikian ya. Oleh karena itu saya sampaikan ini murni, kalau ini murni pidana soal hutang piutang itu yang di blow up baru muncul sekarang dan itu udah lama sekali. Oh dan ternyata itu dia nih ya. Ternyata begitu gue telusurin dia masih ada temenan sama dalangnya ini. Gue baru tahu dan itu buktinya semua ada nggak ada. Mbak Meta juga sebagai saksi. Mbak Meta juga tahu semuanya. Berarti semua ini ada ininya ya, berhubungan semua ya? Iya, jadi ini semua udah nyambung nih semuanya nih. Kalau dia lah ya. Udah circle setan, nyambung semua kan, circle setan dikuasain oleh Dajjal. Makanya adalah tuh pocong, ada kuntilanak, apa tuh seremnya kan? Aduh haus ya bang. Haus, emosi aku nanggepin ini. Jadi khusus Kim Hot ya, saya pertegaskan khusus Kim Hot hanya Mirwansyah SMA dan tim Hafian Julaisa. Gitu ya Kim ya. Hanya 2 orang ya, itu dari kantor MS Lokom. Tapi kalau yang lain-lain hari Selasa kita koordinasikan sama Kita koordinasi ketua. dengan Ya. DPC Pekanbaru. Tapi bukan soal jumlah pengacaranya, tapi ini soal hukum. Apabila memenuhi unsur pidananya, kita akan laporkan gitu loh. Iya. Iya. Jadi mungkin dampak apa sih yang diterima gitu sampai akhirnya ingin Dampaknya ya, ini atas apa nih, atas yang video lama. Kalau video lama ya pasti kan, ya itu kan udah lama nih dampaknya. Gue pasti
moral dan moral gue lah, malu gila lo. Itu udah video lama. Gue juga sekarang kalau gue jahat, gue bisa juga dong buka videonya dia, voice note-nya dia, gue buka, tapi gue masih punya hati. Biarin, apalagi dia kan seorang janda ya, berarti kan artinya kita harus kasihi. Single parent kita harus kasihi, kita harus doakan yang terbaik. Kalau gue jahat juga berarti kelasku sama dia, kelasku sama dengan dia, saya tidak ada bedanya dengan dia, jadi biar hukum yang berbicara, karena negara kita negara hukum. Seperti itu, jangan main-main sama hukum, bahaya. Tapi nyangka nggak sih Kak, kayak apa awalnya buat kasus speak up tuh buat kayak menyudahi drama ini semua gitu. Tapi tiba-tiba Tiba-tiba ada yang ini nggak nyangka lah. Memang tujuan, jadi ibaratnya nih gue nih asap, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Gue keluar itu kan untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dilontarkan dari setan dan dari dajjal yang tidak bertanggung jawab atas diri almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi. Dibilanglah hamil duluan, sedangkan USG pertama kali gue yang bayarin. Dibilanglah resepsi bunting berapa bulan sih, 5 bulan. Sedangkan nikah siri yang ngasih duit buat nikah siri bapaknya Bibi dan keluarganya Bibi. Gue juga ngasih nikah siri 2 bulan, sebulan lebih mau ke 2 bulan, tiba-tiba telat 4 hari. USG itu kan ada, itu kan fitnah, tidak benar, bukan aib, kecuali itu benar adanya. Yang benar adanya aja orang udah meninggal nggak mungkin mau dibahas ini, tapi tiba-tiba dibahas. Kan menjatuhkan keluarga, katanya anak, katanya sayang, kok begitu sih kelakuannya. Gua aja orang lain nggak ada hubungan darah nih, kita semua satu Indonesia nggak ada hubungan darah, tapi kita mati-matian loh belain almarhum dan almarhumah. Masa yang katanya keluarga mati-matian matiin orang yang udah mati, otaknya di mana kan gitu. Jadilah gue keluar mencuat-cuat dengan bukti yang gue punya. Tadi gue gak mau bahas juga, males gitu kayak on the spotlight kayak gini. Ini not my kind of thing gitu, bukan gue. Dari dulu gue ikut sama artis, gue kemana-kemana sama artis terkenal, artis besar. Gue tidak pernah nongol di TV karena not my thing. Tapi aku dengan keluarganya apa? Sebenarnya ada dekat nggak sih sama keluarganya kayak dari Sama keluarga siapa sih? keluarganya almarhum. Vanessa, sama keluarga almarhum Vanessa saya nggak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu kecuali sama bapaknya sekali ketemu, tidak tegur sapa karena cuman kayak waktu itu ada job FTV di Rawamangun, salah satu PH di Rawamangun itu kayak cuman saya tanya ke Anggit itu siapa? Itu dirinya Vanessa. Oh gitu. Dan itu dari kejauhan. Nggak pernah tegur sapa. Nah jangan nih tetap itu saya toksik juga. Serem. Seperti itu pemirsa, jelas ada lagi nggak? Pocong lontong nanti kalian tunggu ya. Kita siap-siap tunggu gebrakan. Bang, ini Oh iya, tenang aja, Bang Mirwan ini juga pengacara netizen. Jadi kan kemarin juga kan sempat rame, ada netizen mau dituntut lah, komentar nggak enak lah dituntut. Kalau lu tidak merasa itu buat lu, ngapain lu repot-repot mau nuntut? Tenang netizen Indonesia, kalau kalian dituntut oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu hukum tapi sok tahu. Nah, kalian tahu harus DM siapa Bang Mirwannya? Panas ya, Bang Mirwan nih, tanggapannya nih kan kemarin juga sempat viral juga tuh yang si ucapan sigala, nah itu dibahasakan lah sama keluarga Pak Dede. Gimana Bang menurut Abang secara hukum? Saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan? Anjing itu apa? Coba lihat deh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam petik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa. Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan. Kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Itu seharusnya kakek. Ini enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi nih persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI atau ke PSSI sekalian aja tuh. Katanya ke saya. KONI atau kemana. Kalau itu mah gue sebagai pengacara, Bang. Gitu Itu mah loh. gue sebagai pengacara. Itu mah gue aja yang bela galak. Dia cuman apa sih ngomongnya anjing gitu doang. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia. Ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Tidak masuk juga. Dan itu udah diklarifikasi juga bahwa Galak punya boneka anjing. Terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil. Dan dia juga Galak suka nyanyi sama Fadli sama Puji, nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi Galak tuh sebenarnya anjing gitu. Kalian yang tidak tahu. Dan harus dilihat video yang utuh. Harus dilihat video fullnya seperti Video apa. Jangan full dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, jadi salah Karena penafsiran ini. jadi beda arti, karena ada pandangan yang berbeda. Kan kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Betul. Tapi
Tapi mungkin mereka gimana sih dengan keluarga almarhum yang selalu kayaknya mencari kesalahan gitu, model di keluarganya almarhum itu. Mereka gimana sih, agak miris atau seperti Dia miris banget, gembar-gembor sayang, gembar-gembor mau asuh jatuhnya ke dia sayang, gue sayang nih main cucu, gembar-gembor kemana-mana. Tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri tuh dengan melaporkan kejadian donasi. Kalau memang sayang, kalau gue sih, gue punya cucu nih, terus meninggal gitu misalnya orang tuanya, cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi Satu Indonesia. Oh, gue dengan senang hati, akhirnya alhamdulillah udah rezeki karena gue sayang. Artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana. Kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus harus disita negara, ya kalian bisa nilai itu sayang atau tidak. Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak. Itu sayang atau mau Tapi membunuh. kalau bisa menanggapi soal donasi, boleh nggak menanggapi soal donasi? Kalau soal donasi, saya sudah sangat pelajari betul Undang-Undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan. Kalau soal izin atau tidak diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut. Tidak perlu izin ya. Apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial. Belum diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, maka oleh karena itu, saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos. Harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi. Kalau memang ini diperkarakan, harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya. Karena banyak kasus kalau seperti itu gitu loh. Tapi saya setuju dengan mantan Menteri Perikanan, Bu Susi, tidak perlu izin kok. Clear itu, tidak perlu izin. Jadi tanggal 12 ya akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Hanya perlu membeberkan bukti. Hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos. Kalau memang ada kesalahan administrasi tinggal diluruskan saja, tapi tidak ada pidananya sama sekali. Dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara gitu. Bang, bener nggak kalau yang boleh ditanda kata donasi adalah orang yang nyumbang? Iya, memang harusnya seperti itu. Siapa yang menyumbang, siapa yang mempersoalkan, ini kan soal legal standing. Dia tidak menyumbang, tidak memberikan donasi, tapi dia memperkarakan dan melaporkan. Legal standingnya dari mana? Ini orang ngawur gitu loh. Saya pikir ini udah keterlaluan dan buat gaduh terus. Udah nggak nyumbang, bikin gaduh gitu loh. Ente maunya apa? Dan ini buat gala. Ini gala, ini kan cucunya. Harusnya dia bersyukur. Kalau memang dia bilang, oh iya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak mengantongi izin. Kalau memang dia ada 2,4 M, gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donatur itu, lalu kemudian belikan rumah untuk gala. Kalau nggak ada, nggak usah banyak cerita. Saya, Mirwansyah SMA, 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini depan pers resmi. Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Untuk siapa bang? Untuk siapa donasi ini? Hah? Untuk DS. Untuk DS. Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah. Nggak rugi bang? Enggak. Saya memang kemarin iPhone 13 Pro Max 1 TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik ya. Saya udah sampaikan itu di pers juga. Nah ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini. Gitu loh, 100 juta saya berikan. Waktu sini udah kayak komunikasi soal donasi ini kan dilaporkan Kalau untuk yang masalah donasi, aku belum ada komunikasi nih. Cuman kayak kemarin cuma masalah yang aku klarifikasi ABC gitu kan. Saya juga permisi lah sama Pak Faisal kan. Udah ada komunikasi itu, cuman untuk masalah donasi karena apa ya, itu di luar nalar logika. Jadi buat apa saya perlu ada omongan? Karena menurut saya kok orang mau itu kan bukan donasi, itu bisa berupa apa aja. Artinya kan yang sekarang dilaporkan katanya donasi mau dipidana, mau diapain lah, mau dikasusin, dikhawatirkan akan membeli barang haram. Nah, sebenarnya itu kan hati nurani kita manusia ini balik lagi. Kalau memang sekiranya lu nyumbang enggak, jangan pakai ngerecokin orang udah gitu. Jadi aneh kalau misalnya gua harus ada omongan itu. Kalau Pak Faisal juga orang pintar, bukan orang bodoh. Pak Faisal tuh orang pintar. Pak Faisal makanya nggak mau ngasih tanggapan. Kenapa? Ya karena Pak Faisal tahu itu konyol mau dikasih tanggapan. Aneh. Gitu. Oke, cukup. Apa? Tadi izin ke Pak Faisal menariknya gimana? Mata atas ruang empati sama Bapak. Oh kemarin sempat ada omongan masalah sama Pak Faisal, aku cuma ada omongan kayak
Pak udah ya maaf ya Pak, saya akhirnya harus membuka karena kan ada beberapa poin yang kayak masalah nikah siri itu sebenarnya kan yang tahu orang dekat dan keluarga aja, hanya itu aja yang tahu. Akhirnya gue buka masalah keuangan finansial, akhirnya gue buka lagi ke publik dengan mutasi yang gue punya gitu, rekan koran yang udah terlampau lama banget. Ya itu kan gue harus permisi, jadi Pak maaf ya Pak Faisal, akhirnya saya buka. Kemarin sempat video call, aku kan sempat aku upload juga di TikTok tuh. Maaf ya Pak Faisal, aku sempat buka, iya nggak apa-apa deh Pak Faisal. Ya habis gimana? Kalau gue nggak buka buktinya, gue nggak keluarin semua, tadi bilang bohong. Gue nggak ngomong, gue tahu yang sebenarnya terjadi, orangnya udah meninggal masih dikorek-korek. Seperti itu. Masih apa yang membuat lo akhirnya untuk jadi bukan speak apa maksudnya akhirnya untuk melaporkan dan melanjutkan ke jalur hukum apa sih tentang masalah lu? Masalah yang bakal yang video lu, tadi. yang bakal lu bakal Oh, yang laporin. video itu. Ya karena gini loh, dia ternyata temenan sama dalang di balik kasus-kasus yang udah lah. Dan itu kan sebenarnya udah selesai. Gue punya bukti, ini udah tanda tangan di atas materai, itu ada bukti sama gue. Bukti transfer cicilan tiap bulan masuk pun itu ada. Kakek gue pun saya bersaksi, keluarga gue saya bersaksi. Apa yang membuat gue memidanakan dia? Dia jerak. Dia kan hidup cuma berduaan tuh sama anaknya, udah diceraiin sama kakek gue. Dia balik lagi dari single parent yang miskin, gak punya apa-apa karena dibalikin, udah diceraiin lagi sama kakek gue, gak dapat harta apa-apa dari kakek gue. Ya udah saatnya gue sekalian kandangin aja, hidup juga nggak guna, ngapain nyebar-nyebar aib yang udah selesai gitu. Dan gue juga mengakui itu bener kok. Gue tiap dimanapun gue live orang pada nanya, pada komen kak itu bener, bener memang itu bener, itu udah masa lalu. Gue udah lunas, gue punya bukti, tapi dia tidak keluarkan bukti itu, salah dong berarti. Itu jelas muka gue, itu jelas secara audiovisual dia menyebarkan. Pasal yang disiapkan apa ya? Kalau ini Iya, jelas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 tahun 2016 ya, atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 ya, ancaman pidananya 4 tahun, dendanya sampai 10 miliar. Ini perlu kami denda aja bisa nggak biar gue makin kaya? Iya, boleh. Boleh, itu gantinya nanti. Iya, Kalau biar dia- dapat duit baru. biar ada efek jerah sih. Karena klien saya semakin lama diam-diam kok semakin melunjak gitu. Gue diam kan kasihan, Jadi- karena kan itu single parent. Berarti kan terus suaminya juga, mantan suaminya meninggal ya sebelum dia dinikahin sama kakek gue, terus diceraiin, didepak secara tidak hormat sama kakek gue aja, didepak secara tidak hormat sama keluarga nenek gue, sama keluarga kakek gue. Itu keluarga besar ngedepak secara tidak hormat. Karena apa nih, akhirnya gue buka dia selingkuh sama tukang warung yang ada di depan rumah kakek gue. Dan itu saksinya, kalau kalian mau wawancara tukang warung gue bawa, ada buktinya, ada. Nanti akan gue buka pada saat gue sudah membuat BAI atau BAP sih. Ya pokoknya kalau laporan gue bisa. Termasuk pencemaran Jadi nama malu sekalian. Jelas banget. jelas Bang Mirwan udah lihat semua eksplisit buktinya. Bang Mirwan semua udah lihat buktinya, Terpenuhi surat unsurnya. semua udah lihat. Videonya dia lagi mesum di warung pun ada ya, inisial N. Jadi kalau kamu tidak terima dengan statement saya tunggu kamu laporin saya. Saya tunggu. Saya akan buka semuanya di Indonesia. Gak apa-apa saya kena pasal UU ITE, saya sebarkan video kamu. Tapi saya puas bikin kamu malu ditonton satu Indonesia. Jelas ya. 1 kali 24 jam dia harus minta Saya maunya maaf kalau di bisa 1 kali 2 jam mana? aja. 1 kali 2 jam aja, kalau bisa penjara. Masih. Kan gue lahiran di sini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sabar. Aduh. Oke. Aman. Oke ya. Oke, aman. Oke, aman. Ah, N siapa? apa? Inisial N. Inisial N yang nyebarin video gue itu. Inisial N sama anaknya. Anak itu inisialnya apa ya nama lengkapnya? Pokoknya inisialnya Z, anaknya itu yang gue tahu anaknya Z ya, karena kita juga nggak akur. Yang diusir secara tidak hormat karena ketahuan mesum di warung depan rumah kakek gue. Ada saksi, ada videonya juga ada di handphone gue, di handphone kakek gue, semua kita ada. Didepak secara tidak hormat, lagi hujannya. Harusnya kita mengasihi kamu karena satu, kamu berarti anak yang bapaknya sudah meninggal, berarti kan anak yatim atau piatu ada bapaknya. Anak yatim apa? Yatim berarti kan. Gua harusnya menyayangi anak yatim. Tapi kalau kelakuan anak yatimnya kayak gitu, ngapain gua sayangin? Lu aja bikin gua malu. Ditambah ibunya lagi. Harusnya single parent kita sayangi, kita kasih, dalam agama manapun ada diajarin. Tapi kelakuannya kayak masih aku. Oke. Thank you. Thank you.